Selamat pagi untuk siswa kami seluruhnya. Adapun materi kita di semester genap yaitu mengenai tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Adapun tujuan pembelajaran yaitu bahwa kalian diharapkan mampu menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Adapun materi ini yang kita bahas yaitu dua topik, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Yang kedua yaitu pengertian pelaku ekonomi. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Di kelas 7, kita sudah pernah mempelajari yaitu tentang kebutuhan. Setiap manusia pasti berbeda-beda akan kebutuhannya. Berbeda akan kebutuhan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan masyarakat kota, pedesaan, masyarakat pegunungan, serta pesisir pantai. Masyarakat kota memiliki perilaku konsumsi yang berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat desa, pegunungan, ataupun masyarakat pesisir pantai. Nah, demikian pula tindakan atau perilakunya dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Dilihat dari fungsinya sebagai konsumen, masyarakat kota tentu lebih banyak membeli barang dan jasa karena ditunjang pendapatan yang tinggi, serta munculnya pasar-pasar modern seperti mall, supermarket, dan hipermarket. Berbeda dengan perilaku masyarakat di daerah pedesaan atau pegunungan yang berpendapatan rendah, akses jalannya kurang baik yang membuat pendistribusian barang atau jasa itu menjadi kurang lancar. Akibatnya, masyarakat desa atau pegunungan lebih sedikit membeli barang dan jasa. Barang dan jasa yang dibutuhkan manusia sebagian besar itu dihasilkan oleh manusia, dan hanya sebagian kecil yang dihasilkan oleh alam. Oleh karena itu, manusia berusaha untuk melakukan kegiatan menghasilkan barang dan jasa, itu disebut istilahnya produksi. Nah, produksi merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi. Ini sudah kita pelajari di kelas 7, yaitu semester genap. Sumber daya itu memiliki fungsi dan peran penting dalam kehidupan manusia. Manusia hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang sangat luas. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak, baik di daratan maupun di perairan. Nah, di daratan, penduduknya menanam berbagai macam barang-barang pertanian serta perkebunan. Sedangkan di perairan, penduduknya itu membudidayakan perikanan perairan, yaitu ikan, terumbu karang, dan tambang. Persebaran sumber daya alam antara satu daerah dengan lainnya itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh suhu, iklim, cuaca, serta kualitas tanahnya tersebut. Perbedaan potensi daerah ini juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Sebagai contoh, yaitu di daerah kita, Lintong Nuhuta, yaitu menghasilkan atau memproduksikan kopi, sedangkan Sibolga itu memproduksikan ikan. Nah, Lintong Nuhuta dapat memproduksikan kopi secara efisien dan murah, demikian pula Sibolga dapat memproduksikan ikan secara efisien. Dengan demikian, Lintong Nuhuta memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksikan kopi, dan Sibolga memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksikan ikan. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dengan ikan. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi dalam dan antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Nah, masing-masing daerah tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan, tetapi juga mendapat keuntungan dari produksi yang menjadi keunggulannya daerah masing-masing. 2. Pengertian pelaku ekonomi.
Coba kita amati gambar yang berada di video tersebut. Nah, dari gambar di video tersebut, kita dapat mengetahui pengertian dari pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan perannya masing-masing. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga, nah itu dinamakan rumah tangga konsumen atau RTK. Pihak yang melakukan kegiatan produksi atau kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna untuk memenuhi kepentingan orang lain dinamakan rumah tangga produsen atau RTP. Selain pihak yang menghasilkan dan mengonsumsi barang dan jasa, ada pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Itu disebut rumah tangga pemerintah. Hasil produksi sebagian disalurkan ke pembeli dalam negeri, sebagian lagi juga ke masyarakat luar negeri. Hal ini akan menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri yang disebut ekspor. Selain kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri, ada pula kegiatan membeli barang dan jasa dari negara-negara lain. Arus barang dan jasa yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri itu disebut impor. Jadi, pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Nah, sampai disitulah materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami.